Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik teman-teman, di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fa'il atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pelaku. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang naibul fa'il, di mana di minggu yang lalu kita sudah mengetahui bahwa al-fa'ilu wal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, bahwa fa'il itu adalah isim yang dirofakkan yang disebutkan setelah fi'il atau yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Jadi fa'il itu adalah isim kata benda yang dirofakkan yang disebutkan setelah adanya kata kerja atau fi'il. Dan fa'il juga dibagi menjadi dua, yaitu fa'il dhahir dan fa'il dhamir. Adapun fa'il dhahir misalnya kata qoma Zaidun, az-zaidani, az-zaiduna. Yang jelas fa'il itu adalah al-ismul marfu, isim yang dirofakkan. Karena itu kita harus mengetahui tanda-tanda dari i'rab rofa. Ketika isim mufrad maka dirofakkan menggunakan dhamma. Isim tasniyah az-zaidani dirofakkan menggunakan alif, dan jamak mudzakkar salim dirofakkan dengan wawu. Begitu juga asmaul khamsah dan jamak taksir. Jamak taksir menggunakan dhamma, asmaul khamsah menggunakan wawu. Itu fa'il isim dhahir. Adapun pembagian yang kedua dari fa'il adalah fa'il mudmar, fa'il isim dhamir. Ada 14 macam, mulai fa'ala, fa'alu, fa'ala dan seterusnya. Kalau dicontoh di sini ada kata dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti dan seterusnya. Ada domir tu, na, ta, ti dan seterusnya yang ada dalam contoh ini merupakan fa'il isim domir. Adapun kata doroba, di situ ada fa'il tetapi fa'ilnya mustatar atau mustatir yang disimpan takdiru huwa. Itu terkait dengan pertemuan kita sebelumnya. Untuk hari ini kita akan bahas tentang al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Membahas tentang fa'il, tentang maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, atau dengan kata lain dalam bahasa Arab disebut dengan naibul fa'il. Kalau fa'il merupakan pelaku dari kata kerja aktif seperti tadi doroba. Adapun naibul fa'il merupakan pelaku dari fi'il yang pasif, bukan aktif lagi. Dalam kitab Al-Ajrumiyah disebutkan bahwa al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu aw naibul fa'il huwa al-ismul marfu alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Jadi yang disebut dengan fa'il, naibul fa'il adalah al-ismul marfu. Ini sama dengan fa'il, yaitu merupakan kata benda yang dirofakkan. Akan tetapi kalau naibul fa'il alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, tidak ada fa'ilnya atau fa'ilnya tidak disebutkan, karena itu disebut dengan naibul fa'il. Adapun naibul fa'il itu berbeda dengan fa'il terkait dengan kata kerja yang mendahulunya. Kalau fa'il, pelaku, merupakan fa'il dari atau pelaku dari fi'il aktif, misalnya kata doroba, nasoro dan seterusnya, fi'il mabni maklum. Adapun naibul fa'il
merupakan pelaku, sama-sama pelakunya kalau dalam bahasa Indonesia, tetapi dari fiil yang bentuknya mabni majhul. Nah, adapun aturan dari fiil mabni majhul atau fiil yang pasif, al-fi'lul madi al-madmumu awwaluhu al-maksuru ma qabla akhirih. Jadi naibul fa'il ya'ti ba'dal fi'lil madi al-madmumi awwaluhu al-maksuru ma qabla akhirih. Atau di kitab-kitab yang lain disebutkan untuk fi'il madi dalam kaitannya dengan mabni majhul, dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhir. Seperti kata fa'ala itu maklum ketika dimajhulkan menjadi fu'ila, doroba menjadi duriba, nasoro menjadi nusiro. Dan ini berlaku untuk semua fi'il madi, tidak hanya fi'il madi yang thulathi mujarrad, tapi thulathi mazid juga berlaku. Misalnya kata istaqbala maka menjadi ustuqbila, istaghfaro menjadi ustughfiro, dan seterusnya. Itu dalam fi'il madi. Adapun fi'il mudhari'nya yaitu ya'ti naibul fa'ili ba'dal fi'lil mudhari'i al-madmumi awwaluhu al-maftuhi ma qabla akhirih. Mislu yuf'alu, atau dengan bahasa yang lain untuk fi'il mudhari itu aturannya adalah dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kalau fi'il madi tadi dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhir. Huruf yang pertama di dhamma dan huruf yang huruf terakhir, huruf sebelum akhir dalam fi'il madi itu di kasroh. Adapun dalam fi'il mudhari itu dhamma awwaluhu sama, awalnya di dhamma tapi wa futiha ma qabla akhirih, huruf sebelum akhir di fathah. Misalnya kata yaf'alu menjadi yuf'alu, yadribu menjadi yudrabu, yang suruh menjadi yunsoru, dan seterusnya. Nah, adapun pembagian dari naibul fa'il itu sama dengan fa'il, artinya dalam hal ini sama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah naibul fa'il dhahir, nahwu zaidin fi qaulika duriba zaidun. Contoh dari naibul fa'il isim dhahir, naibul fa'il dhahir adalah kata duriba zaidun untuk fi'il madi. Duriba zaidun, kalau kita terjemahkan jadi Zaid sudah dipukul. Tetapi kalau ditelusuri lebih jauh lagi, kata duriba zaidun, jadi zaidun di sini merupakan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il. Pada sungguhnya sebelum menjadi duriba zaitun, ketika masih aktif bunyinya tidak seperti ini, tetapi mungkin doroba Muhammadun zaidan. Jadi kata zaid yang awalnya menjadi maf'ul bih kemudian dijadikan naibul fa'il, adapun fa'ilnya dihilangkan atau dibuang. Doroba Muhammadun zaidan menjadi duriba zaidun. Begitu juga untuk fi'il mudhari, yudrobu zaidun, bisa jadi sebelumnya adalah yadribu Muhammadun zaidan. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa naibul fa'il itu antara fi'il dan naib fa'ilnya harus sesuai dalam hal mudzakkar muannasnya. Ketika naibul fa'ilnya zaidun mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar, duriba zaidun. Tetapi ketika naibul fa'ilnya itu muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas. Misalnya kata Fatimah, maka bukan duriba menjadi duribat Fatimatu, dan seterusnya. Adapun macam yang kedua dari naibul fa'il adalah naibul fa'il mudmar atau naibul fa'il yang berupa isim dhamir. Nahwu ad-dhamair fi qaulika duribtu, duribna, duribta, dan seterusnya. Seperti kata duribtu, duribna, duribta, dan seterusnya. Domirtu, domirna,
domir tati dan seterusnya yang ada dalam contoh-contoh ini merupakan naibul fa'il dari kata kerja sebelumnya. Nah, adapun asal dari duribtu itu adalah ketika masih mabni maklum, bukan duribtu tetapi dorobani. Nah, dorobani siapa? Dorobani Muhammadun, dorobani Zaidun, menjadi duribtu. Begitu juga dengan duribna. Duribna sebelum menjadi mabni majhul merupakan kata yang kalimat yang aktif, misalnya dorobana Muhammadun, dorobana Muhammadun. Nah, ini bedanya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya fiil pasif berarti di situ tidak ada objeknya. Nah, misalnya duribtu, saya dipukul, tidak ada pelakunya. Nah, beda dengan dalam bahasa Indonesia, saya dipukul oleh. Nah, saya dipukul oleh Muhammad. Nah, untuk saya dipukul oleh Muhammad tidak bisa kemudian duribtu ana, tetapi kalau diterjemahkan menjadi pasif, yaitu dorobani Muhammadun, dorobani Muhammadun. Dorobani telah memukul saya, Muhammadun Muhammad. Nah, itu kalau diterjemahkan dorobani Muhammadun diartikan saya dipukul oleh Muhammad. Tidak boleh duribtu Muhammadun. Kalau duribtu Muhammadun bisa jadi terjemahan dari Google Translate. Makanya kita perlu belajar yang lebih detail lagi. Nah, itu terkait dengan naibul fa'il. Nah, selanjutnya kita bisa berdiskusi di Google Classroom atau di WA Group. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.